Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Merdeka, kita lihat bendera di atas itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan member di grup, yaitu menanyakan nasi. Bagaimana dengan nasi yang sudah dikurangin kalorinya, dan bagaimana juga nasi yang sudah didinginkan di kulkas. Oke, kita bahas ya teman-teman. Sebelum bahas masalah nasi yang rendah kalori, ini adalah sarapan saya teman-teman. Jadi ternyata orang diabetes itu banyak banget pilihan makannya ya. Kalian gak usah bersedih, gak usah terpuruk. Bagaimana nih, masa orang gak boleh makan nasi sih? Terus makan apa dong? Nah ini dia teman-teman ya, ternyata banyak pilihan. Ini saya juga gak masak. Pagi ini saya gak masak. Jadi kalian gak ada alasan. Misalnya bangun tidur kemudian belum masak, belum apa, udah lapar gimana nih? Nah ini saya kasih tahu ya caranya supaya kita nggak kelaparan di pagi hari. Biasanya orang diabetes itu badannya lemes ya kan. Oke teman-teman, sebelumnya yang baru datang, saya akan mengenalkan diri, yaitu channel saya ini adalah channel yang senantiasa membahas penyembuhan diabetes tanpa obat. Dan perkenalkan, saya Ibu Yuyun Zumaro. Saya seorang herbalis yang alhamdulillah sudah kelas dokter dan sudah bersertifikat. Jadi nggak salah bila Anda ingin konsultasi dengan saya ataupun ikut diet mentoring dengan saya. Insya Allah dibimbing dengan baik. Apalagi saya juga sudah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi saya. Saya itu terus terang aja teman-teman ya. Banyak banget sakit yang sudah saya derita. Dan alhamdulillah kesembuhan-kesembuhan itu saya catat dengan baik. Kebanyakan tuh saya tidak memakai obat dokter. Jadi gini, cerita ya. Dulu saya pernah sakit liver, sakit emah, sakit liver. Kemudian alhamdulillah sembuh karena saya minum herbal. Herbalnya seperti apa? Data mulawak, kunir putih, tapak liman, akar alang-alang, dan lain-lain. Itu yang saya minum. Tapi pertama saya ke dokter dulu tentunya untuk periksa. Kemudian saya dirawat juga. Nah di situ saya nggak betah, saya diinfus. Saya nggak kerasan. Karena apa? Diinfus itu pipis terus ya, capek saya. Akhirnya saya maksa pulang dan di rumah saya teruskan dengan minum herbal. Alhamdulillah sembuh. Sampai anak saya lahir juga saya terus minum herbal aja. Nah bagi kalian yang sakit liver, emah, hepatitis, Anda bisa konsultasi ke Zuma Herbal. Nah itu, kemudian saya sakit diabetes juga. Diabetes saya untungnya nggak tinggi ya. Gula darah saya itu hanya 270 mentok. Dulu itu ya. Sekarang sudah enggak dong. Kemarin saya periksa 128. Waktu puasa maksudnya enggak makan nasi itu saya 84. Kemudian pernah juga sih lagi bandel makan nasi terus karena saya habis sakit. Saya enggak doyan hewani, enak gitu ya. Ya doyan tapi enggak begitu banget. Nah itu saya makan nasi terus. Nah itu tingginya itu hanya 200 ya, 200. Tapi tetap aja itu nggak boleh ya. Yang normalnya itu di bawah 140 ya teman-teman ya. Di bawah 150, 40, 140 itu yang aman. 135 itu sewaktu ya. Bagi Anda yang punya orang tua atau saudara yang sakit diabetes, mari ke sini simak video saya ini biar Anda mendapatkan penyembuhan insya Allah tanpa obat. Gak perlu ke dokter, gak perlu makan obat kimia.
Tapi ke dokter juga perlu untuk pemeriksaan ya, ke lab juga perlu ya teman-teman ya. Nah ini sarapan saya apa aja, saya nggak masak ya. Ini kemarin saya bikin sore-sore itu saya bikin ini bakwan telur, terbuat dari telur. Ini telur ya, kira-kira 2 butir. Kemudian saya kasih toge, daun bawang, kemudian di bumbu ulek, misalnya bawang putih, cabai, bolehlah kasih lada, kasih royco juga nggak apa-apa. Diaduk-aduk, jadi nggak pakai tepung ya teman-teman ya. Tepungnya apa dong? Tepungnya tepung agar. Kasih agar 1 bungkus, telurnya 2, kemudian kasih toge. Kalau kepengen apa? Misalnya kepengen lengket itu ada ya, serat namanya santan gam, itu bisa beli di online. Itu suatu serat yang aman, maksudnya aman, rendah karbo, dan itu bisa melengketkan adonan. Catat aja, santan gam, belinya di online. Santan gam itu untuk melengketkan adonan, tapi dia tanpa karbo. Kalau pakai terigu gimana Bu? Gini loh teman-teman ya, terigu itu kalau 1 sendok makan itu 7, sekian gram karbonya. Sedangkan orang yang kepengen sehat dari diabetes itu menurut Zuma Herbal, diet Zuma Herbal, diet keto juga, itu harus makan karbonya tuh dibatasi hanya 20 gram dalam sehari. Nah kalau kalian makan terigu 1 sendok, nah itu udah 7 gram, berarti cuma sisa 13 gram. 13 gram dalam 1 hari diisi apa coba? Diisi telur, nah baru bisa ya. Tapi hanya bisa makan terigu 1 sendok, tapi Anda sudah kehilangan kesempatan makan karbo-karbo yang lain. Kalau menurut saya pribadi ya lebih baik skip aja terigunya ya kan. Kita ganti aja dengan agar. Agar kan anyep Bu, nggak gurih. Pengen gurih gampang. Kasih aja fiber cream 1 sendok makan atau 1 sendok teh ya. 2 telur, fiber cream supaya gurih, atau santan juga boleh. Kemudian kasih bumbu-bumbu, udah digoreng. Nah ini jadinya. Ini sore saya bikin, lalu saya bungkus, saya masukin kulkas. Nah pagi-pagi saya angetin di wajan dengan api kecil, gak pakai minyak lagi ya. Ini digoreng pakai minyak ya. Kemudian ini kemangi. Ini tadi saya metik di tanaman saya di sini. Nah terus kemangi suka saya pakai lalap ya, tapi itu nggak wajib ya. Kalian kalau nggak suka skip aja. Tapi kalau saya itu emang suka, karena dia itu mengandung kalium tinggi, jadi bagus untuk menguatkan tulang teman-teman ya. Dan ini di sebelahnya apa nih? Ini botok tahu tempe, beli tadi saya jalan ke pasar. Alhamdulillah setelah pemulihan berapa ya, 2 minggu, bisa awal 3 minggu lah pemulihan dari saya habis sakit ya. Habis sakit terpapar itu COVID-19 kemarin-kemarin. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa jalan ke pasar. Tadi pagi saya jalan kaki jaraknya sih lumayan. Kalau dari rumah saya ini ke pasar lumayan, tapi kalau dari toko, di ruko, saya juga kadang nginep di ruko, kadang di rumah ya. Ruko itu tempat kerja suami saya, juga saya ada di situ. Bisnis apa itu kayak paketan gitu loh, pengiriman barang. Nah kalau dari situ ke pasar itu lebih deket. Nah tadi itu lebih jauh, dari rumah ke pasar tuh lumayan. Nah saya jalan, alhamdulillah nyampe kuat, pegel juga sih kaki. Nah terus saya beli ini botok di Bakul Jamu, di Bude Jamu. Dia itu jual jamu juga, kunyit segala macam gitu, cuman manis dia itu kalau bikin jamu. Jadi saya nggak beli jamunya. Nah terus ini dia jual botok tahu tempe teri
pakai kelapa muda. Nah, ini boleh ya teman-teman ya, boleh banget. Jadi kalian jangan sedih, jangan merasa terpuruk. Dengan sakit diabetes itu kita tetap harus bahagia. Walaupun nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan karbo-karbo, itu makanan yang rendah karbo itu banyak nih, seperti ini. Tempe, tahu, kelapa, teri. Ini rendah karbo semua. Boleh ya. Nanti maamnya pakai apa Bu kayak gini? Kalau pakai gini, kalau pakai telur kayaknya kurang serk ya. Paling saya pakai kulup. Tahu kulup? Sayuran, daun singkong direbus atau kangkung direbus atau labu siam direbus. Gitu, dilalap pakai sayuran, ini tuh enak banget. Dan ini dia bude juga yang bikin, ini pepes jamur. Itu juga boleh banget buat orang diabetes teman-teman ya, aman. Jadi ini jamur kayak jamur tiram ya, yang disuir-suir gitu, kasih tahu, kasih telur, apalagi lebih bagus lagi ya. Cuman ini kayaknya nggak ada telurnya, mungkin karena ini tadi murah. Nah, ini teman-teman ya, sarapannya orang diabetes itu sudah sangat mewah, dan kita bersyukur bisa makan-makan seperti ini. Terus kita juga boleh makan-makan hewani yang rendah karbo. Hewani itu semua rendah karbo, bahkan nol karbo ya. Kecuali udah matang dibumbuin santan, bumbuin macam-macam, bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, itu akhirnya mengandung karbo. Jadi ini bisa sarapan, ini bisa untuk makan siang. Kemudian nasinya nanti dari labu siam direbus, kukus, dari daun singkong. Kalau malas ngerebus bisa beli di sini, tuh enak banget, apa-apa bisa beli. Nah, urap juga boleh ya. Urap itu isinya sayuran, kacang panjang, bayam, kol, kangkung, toge, terus pakai kelapa. Yang nggak boleh itu apanya? Gulanya ya, gulanya diganti gula stevia. Nah, itu jadi teman-teman yang mengikuti diet Zuma Herbal itu banyak banget pilihan. Kemudian malam Bu makan apa? Nanti malam kalau kalian nggak mau masak, beli aja ketoprak. Gampang kan? Telurnya rebus, minta 2. Kalau ada telur, kalau nggak ada kita bawa sendiri. Kemudian lontongnya dibuat, dikasihkan yang tidak keto gitu ya, beli sebungkus, nanti kita tambahin telur sendiri. Tapi biasanya ada kecapnya. Nah, kecapnya itu kita dibatasi ya teman-teman. Bagi anda yang gulanya 700, di skip aja ya kecap, tapi diganti gula stevia boleh. Bagi yang gulanya seperti saya, gula darah saya kan di bawah 200, di bawah 150. Nah, itu bolehnya 1 sendok teh aja dalam sehari. Oke, sekarang saya akan jawab nasi. Jadi ada anggapan bahwa nasi yang sudah dingin itu aman untuk orang diabetes. Bahkan saya pernah lihat di konten dokter ya, seorang dokter membolehkan makan nasi yang sudah didingin di kulkas, itu tidak akan menambah gula, tidak akan menambah glukosa darah katanya. Tapi saya lihat lagi dokter yang lain, dia bilang tetap aja akan menambah gula darah karena kalorinya itu tetap. Jadi dalam 100 nasi hangat itu ada kalori 175 gram kalori ya. Kemudian dalam nasi dingin kalorinya berapa ya, tetap 175 gram, tidak berkurang. Maksudnya nasi dingin tuh apa sih? Jadi gini ya, ada metode kemarin-kemarin tuh lagi viral gitu ya. Nasi setelah mateng disuruh masukin kulkas 24 jam. Nah, dia akan terbentuk seperti apa ya, jadi susah dicerna gitu loh.
Nah, itu yang membuat indeks glikemisnya rendah. Ya memang benar, indeks glikemisnya menjadi rendah, turun, itu benar. Tapi kalori di dalamnya itu ternyata tetap 175. Jadi sekarang bagaimana? Jadi kalian kalau kepengen aman, saya rasa kita nggak usah ngikutin orang. Kata si A begini, kata si B begitu. Kalau kata Bu Yuyun bagaimana? Kalau kata saya tetap aja nggak aman. Karena kalorinya tetap ada di situ 175 gram. Misalnya kalau kita makan, kita masukkan ke tubuh kita 100 gram. Ya kalorinya sudah masuk ke dalam tubuh kita. Karbohidrat tetap di situ ada. Nah, nanti suatu saat walaupun dia itu indeks glikemisnya itu rendah, berarti penyerapan menjadi gula itu kan lama. Misalnya kita makan pagi hari, nanti lama-lama malam udah habis lah diserap, ya kan? Akhirnya jadi gula darah, tetap berkeliaran dalam darah kita gitu loh. Jadi untuk amannya ya kalian terserah gitu loh. Saya nggak melarang, juga nggak menganjurkan. Kalian cari amannya aja sendiri ya. Itu sudah jelas kan, kalori tetap di situ, karbohidrat tetap di dalam situ. Kalau kalian makan ya tetap masuk ke dalam tubuh. Memang nggak langsung melonjakkan gula darah, tapi mungkin nanti malam baru ngelonjak. Lah kalau kita pas tidur, gula darah kita pas naik gimana? Ya kan, jadi cari amannya saja gitu ya. Jadi nasi tetap dibatasi atau diganti dengan sayur-sayuran. Kalau kita sudah biasa mengganti nasi itu juga sudah biasa kok teman-teman. Nah, untuk bagi pemula yang belum pernah menjalankan diet Zuma Herbal itu, mungkin untuk menghilangkan nasi itu ya memang susah. Caranya, dalam satu hari kalian biasanya makan berapa kali nasi? 3 kali ya. Berarti kalian harus mengurangi dalam sehari itu 2 kali aja. Makanan apa aja sih Bu yang rendah karbo? Di sini saya jelaskan ya, yang rendah karbo tadi telur, tahu, jamur, apalagi sayuran. Ya, itu aman. Terus hewani itu aman. Tapi jumlahnya berapa-berapanya itu tergantung dari tubuh masing-masing, nggak sama. Makanya di sini bagi Anda yang ingin menyembuhkan ibunya, kan banyak banget tuh orang yang chat ke saya, Bu, ibu saya tuh gulanya 400. Terus bagaimana ya Bu? Naik turun, sekarang ini lagi dirawat di rumah sakit. Sekarang ini lagi sakit, ada komplikasi asam urat, terus kemudian habis jatuh, kemudian ada juga yang batu empedu. Nah, itu saya anjurkan untuk ikut bimbingan saja. Nanti dibimbing selama 1 bulan, menu makannya apa saja. Jadi di sini tanpa obat ya teman-teman, kita nggak ngasih obat kimia. Tapi kalau ada gejala yang lain, misalnya batu ginjal, nah itu baru kita kasih herbal. Herbalnya herbal yang untuk menghancurkan batu, untuk menyembuhkan radang ginjalnya gitu. Tapi kalau Anda hanya ingin menurunkan gula darah saja, itu cukup ikut diet mentoring saja, pengaturan nutrisi itu insya Allah dijamin sembuh. Tapi ya, kalau Anda benar-benar ingin sembuh, ini saya anjurkan seperti Ibu Sumiati, itu member saya. Beliau tuh sangat tertib dan saya kagum sama beliau. Saya sampai ngiri. Dia tuh puasa ini, Abi Dawud. Gulanya tadinya 500, pakai suntik insulin dan pakai obat-obatan. Tapi dia sadar bahwa semua itu tidak aman untuk jangka panjang. Akhirnya beliau ikut diet mentoring ke saya. Dan saya bimbing makanannya. Sekarang gula darahnya sudah normal 150. Gula darah sewaktu itu, Masya Allah. Tuh, orang yang rajin kayak gitu. Jadi dia nggak pernah gula 200. Padahal awalnya tuh udah 500 teman-teman. Terus ada juga Ibu Sawiyah.
gulanya 700. Sekarang kemarin-kemarin tuh waktu dia mengabari saya itu gulanya 178. Masya Allah, semua itu atas izin Allah ya. Jadi teman-teman, di sini saya sarankan bagi Anda yang benar-benar ingin sembuh dari diabetes, segera daftarkan diri Anda, ibu Anda, ayah Anda ke diet mentoring Zuma Herbal. Nanti Anda bisa menghubungi WA saya di deskripsi ya. Tidak ada kata sembuh buat diabetes, kata medis. Tapi bagi Zuma Herbal, insya Allah pasti bisa sembuh. Karena saya ngalamin dan banyak banget puluhan member saya di grup diet mentoring itu udah 100 lebih ya member. Itu banyak yang gula darahnya menjadi turun normal. Dan mereka juga tanpa obat, kecuali lagi gatel. Ada kan gatel-gatel kalau lagi melanggar. Kemudian ada juga yang asam urat. Nah, itu baru minum jamu herbal bentuknya seperti ini. Itu nanti saya kasih yang ikut diet mentoring itu dapat jamu juga ya. Ada biaya ya Bu? Ya pastinya ada, karena kita juga konsultasi itu benar-benar saya fokuskan pikiran dan tenaga, saya fokus untuk merawat orang-orang. Oke teman-teman, sudah jelas ya bahwa nasi sebenarnya mau dingin mau panas, karbohidratnya tetap ada di situ, tetap tinggi. Terus gimana ya Bu supaya rendah? Ya itu tadi, kalian makan hewan-hewan aja. Nah baiklah, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang baru datang silahkan Anda subscribe, like, and comment, dan ajak teman-teman nonton video saya. Jika gula darah Anda itu masih ringan-ringan, bisa ngikutin makan yang seperti saya ya. Jika Anda sudah di atas 300, saya sarankan ikut diet mentoring supaya segera di stop kerusakan organ. Karena orang diabetes itu gulanya itu, darahnya itu kental, otomatis merusak organ-organ. Setiap hari sedikit demi sedikit organ tubuh yang lain tuh dirusak, akhirnya mata buta, stroke, lumpuh, jantung kena, ginjal, batu empedu kena. Nah, tapi dengan Anda bisa mengatur nutrisi, gula darah tidak naik, bahkan bisa turun, walaupun belum normal, tetap itu bisa menstop kerusakan organ. Jadi tidak berlanjut gitu loh, kerusakan organ Anda itu tidak berlanjut dengan adanya turunnya gula darah Anda. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya dan sampai jumpa.